Tunggu sebentar, aku akan angkat teleponnya. Halo Paman Lin. Aku baru saja menerima telepon. Mereka bilang ya diculik. Apa? Mei diculik? Ya. Awalnya aku tidak percaya. Kupikir itu telepon penipuan. Lalu aku menelepon Mei. Dia memang diculik. Dan sekarang sudah diselamatkan. Tapi dia terluka. Dan sekarang di rumah sakit. Bisakah kamu pergi ke rumah sakit Renmin sekarang? Baiklah, jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Telepon dari Paman Lin. Bilang bahwa Lin Mei diculik. Dia di rumah sakit. Kamu tahu Paman Lin yang membesarkanku. Dia seperti ayah bagiku. Aku khawatir dia mungkin butuh bantuan orang lain. Kurasa aku harus pergi ke sana. Benar, kamu harus pergi menjenguk mereka. Aku akan segera kembali. Segera kembali. Sakit tidak? Tidak. Penculik bajingan itu. Mereka harus dihukum mati. Zheng juga punya kesalahan. Kenapa dia membiarkanmu menunggunya di parkiran? Ayah, jangan khawatir. Atau tekanan darahmu akan naik. Lihat, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan salahkan Z untuk ini. Dia tidak tahu aku menunggunya di sana. Penculik itu juga tidak memukulku. Lukanya karena mereka mengikatku dengan tali. Atau aku akan kabur. Sebenarnya aku mencoba kabur, tapi aku terlalu ceroboh sampai jatuh saat berlari. Lihat, ada sedikit memar di wajah. Sudahlah, cukup. Aku juga punya kekurangan. Kalau saja aku meneleponmu lebih awal dan menyuruhmu pulang, ini tidak akan terjadi. Paman, kamu lembur. Kenapa kamu membiarkannya menunggu di parkiran? Kalau dia menunggu di kantor, ini tidak akan terjadi. Untungnya ya baik-baik saja sekarang. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku yakin aku akan kasar padamu. Ayah, jangan marah pada Z. Bukankah aku baru saja bilang dia tidak tahu aku menunggunya? Aku tidak memberitahunya. Aku ingin memberinya kejutan. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menunggumu di parkiran. Sekelompok orang tiba-tiba muncul dan mengikatku ke mobil. Mereka mengikat orang yang salah. Untungnya Jiang Yilong dan Oh yang melihat ini. Mereka mengikuti mobil itu ke sebuah pabrik di pinggiran kota dan menyelamatkanku. Ayah, jangan menyalahkannya. Dia benar-benar tidak tahu aku ada di sana. Oke. Aku akan lihat apakah laporan pemeriksaan sudah keluar. Aku baik-baik saja. Semua hanya luka di kulit. Dokter sudah menanganinya. Setelah beberapa saat laporan pemeriksaan keluar, aku bisa pulang. Jangan menungguku di parkiran lagi. Aku ingin melihatmu. Tapi kamu tidak menjawab teleponku atau membalas pesan WeChatku. Aku takut mengganggumu di kantormu. Beritahu aku lain kali, sebelum kamu melakukan sesuatu. Apa bedanya? Mr. OU. Siapa orang ini? Apa yang dia lakukan di sini?
Dia baik-baik saja. Setelah pulang, urus saja traumanya. Terima kasih dokter. Polisi sudah menyelesaikan penyelidikan mereka. Informasi ID Anda baik-baik saja. Mereka sedang mencari Duruonan ini. Dia seorang gadis yang sangat mirip denganmu. Dia berhutang rentenir. Gerombolan itu tidak tahu kamu bukan dia. Mereka mengira Duruonan bersembunyi di sini. Polisi masih menyelidiki. Perhatikan lebih banyak keselamatan selama periode ini. Jangan berkeliaran sendirian. Ngomong-ngomong, mereka terus memanggilku Duruonan. Siapa Duruonan? Siapa dia? Aku tidak tahu. Dia sepertinya seorang gadis yang sangat mirip dengan Lin Meiya. Berapa umurnya? Apakah dia seumuran dengannya? Dia di mana sekarang? Polisi sedang menyelidiki situasi spesifiknya. Polisi akan menghubungi Anda jika ada kabar baru. Ayah, ada apa? Aku khawatir tentangmu. Dia sangat mirip denganmu. Itu akan membahayakanmu di masa depan. Maaf aku gugup. Aku lupa tentang hal penting itu. Tuan Ou. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menyelamatkannya. Tanpa kamu, ia akan dalam bahaya. Aku sangat takut. Terima kasih banyak. Paman, jangan terlalu sopan padaku. Aku hanya kebetulan. Terima kasih juga. Boleh aku traktir makan malam? Sudah lewat. Bagaimana kalau aku belikanmu makanan malam? Tidak perlu, Paman. Mungkin lain kali. Ya sudah terlalu larut. Aku pasti akan mentraktirmu suatu saat nanti. Tolong antarkannya pulang nanti. Aku ada urusan. Jangan tunggu aku. Ayah mau kemana larut malam begini? Aku ada urusan. Apa kamu petugas Wu? Kamu pernah meneleponku sebelumnya. Aku ayahnya Lin Meiya. Maaf, mengganggumu larut malam begini. Kamu masih di kantor polisi? Aku ingin datang untuk mendapatkan beberapa informasi. Baik, oke. Sampai jumpa nanti. Oke. Oh Uyang. Bajumu. Pakailah. Malam ini dingin. Aku beritahu kamu. Meskipun kita sudah putus, tapi sebagai pria, aku akan menjalankan kewajibanku. Kamu mengerti? Naik ke mobil. Tentang masalah kita. Aku belum memberitahu ayahku. Aku takut itu terlalu berat baginya. Aku tidak menyangka dia akan meneleponmu. Kalau aku mengganggu pekerjaanmu. Maaf tentang itu. Sudah, aku akan mengantarmu pulang. Selain itu, aku sudah menjelaskan dengan jelas ke Ouyang. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas padanya. Bukan salahmu kita putus. Ini semua masalahku. Dia tidak berhak menuduhmu. Menjelaskan padanya? Apa hubunganmu dengannya sekarang? Kapan kalian berdua menjadi begitu akrab? Apapun yang kamu minta padanya sekarang, dia akan lakukan untukmu kan? Kalau kamu minta dia membantumu berakting, dia akan melakukannya. Akting tentang apa? Kamu diculik. Dia kebetulan sedang lewat. Dan dia menyelamatkanmu. Setelah itu kamu menemukan orang asing. Biarkan dia berpura-pura menelepon Paman Lin. Paman Lin menelepon saya karena dia khawatir. Ini saya. Lin Meiya. Apakah saya tidak jelas? Apakah lucu kamu terus mengganggu saya? Apakah itu saya di hatimu? Begitulah kamu memikirkan saya. Kamu pikir saya menyiksa diri seperti ini? Apakah saya gila? Saya menunggumu di tempat parkir. Saya tidak tahu dari mana geng itu datang. Mereka tidak mengatakan dan menyeret saya ke dalam mobil. Mereka semua tidak masuk akal. Saya sudah memberitahu mereka. Saya bukan orang yang mereka cari. Tapi mereka menolak untuk mendengarkan. Mereka memukul saya dan menarik rambut saya. Mereka mengikat saya ke kursi. Mereka semua mencoba melepas pakaian saya. Saya pikir saya akan mati. Untungnya Ouyang dan Jiang Yilong muncul tepat waktu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi.
Kalau kamu tidak percaya saya, kamu bisa menemukan mereka dan berhadapan dengan masing-masing dari mereka. Apakah itu sandiwara yang diperankan oleh saya atau bukan? Apakah kamu sudah selesai? Mengapa kamu tiba-tiba membenci saya begitu banyak? Bahkan jika kita putus sekarang, semua tahun-tahun lalu, kita sangat baik. Saya tidak percaya kamu bisa begitu kejam. Saya tidak percaya kamu sudah melupakan semua kenangan. Saya tidak percaya bahwa saya diintimidasi. Tapi kamu tidak sedih. Mengapa? Katakan padaku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sialan? Saya sudah jelaskan. Saya lelah dan tidak mencintaimu. Saya tidak ingin menjadi saudaramu. Oke. Mau aku antar kamu pulang? Tidak. Tangan atau kakiku tidak sakit, aku bisa jalan. Dah. Permisi. Siapa petugas Wu? Saya. Petugas Wu. Halo. Saya ayah Lin Meya. Kita sudah bicara lewat telepon. Silahkan duduk. Oke. Maaf. Mengganggumu larut malam begini. Saya ingin tahu keadaan Lin Ruonan. Dia sekarang di mana? Apakah ada ibunya bersamanya? Atau ayahnya bersamanya? Berapa dia berutang pada penculiknya? Bisa-bisanya dia berutang pada orang lain. Mr. Lin. Apakah Anda kenal Duruonan sebelumnya? Tidak. Tidak. Petugas Wu. Penculiknya salah mengira anak saya dengan Duruonan. Dan mereka bilang, anak saya dan Duruonan. Mereka terlihat persis sama. Sekarang penculiknya sudah ditangkap. Tapi kalau di masa depan, mereka mengkilik anak saya lagi. Apa yang harus saya lakukan? Jadi, saya ingin bertanya pada Duruonan. Selama saya tahu keadaannya, anak saya bisa aman. Benarkan? Ya. Tapi kami hanya tahu. Duruonan berutang pada rentenir. Penculiknya menolak mengatakan hal lain. Kami akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Biarkan putri Anda berhati-hati. Selama periode ini, jangan pergi ke tempat-tempat yang sepi. Atau pulang larut malam. Ya saya tahu. Petugas Wu. Saya punya permintaan. Saya ingin bertanya kepada Anda. Tentu. Saya ingin berbicara dengan penculik. Untuk mengetahui sesuatu tentang Duruonan. Tidak. Bahkan anggota keluarga tidak diizinkan mengunjunginya. Tapi, jangan terlalu khawatir. Kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Oke. Itu bagus. Sebaiknya saya berhenti mengganggu Anda. Sama-sama dah. Silakan.
Kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Kenapa kamu minum begitu banyak sendirian? Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Chenze, kalau kamu tidak bisa putus dengan Lin Meya, beritahu saja saya. Kasus penculikan hari ini, besok mungkin kasus pembunuhan. Tidakkah kamu tahu bagaimana perasaan saya hari ini? Kamu masih meninggalkan saya sendirian di sini, untuk pamanmu dan Lin Meya. Kamu menyebut mereka sebagai keluargamu. Bicaralah dengan saya. Saya juga seorang wanita. Saya juga terluka hari ini. Apakah kamu tahu ini? Selama jam-jam kamu pergi, saya membayangkan bagaimana kamu tinggal bersama Lin Meya. Dia sangat bergantung padamu. Dia sangat membutuhkanmu. Dia berada di pelukanmu. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak sama sekali. Lin Meya benar-benar diculik. Kakakmu ada di sana. Ouyang menyelamatkannya. Aku hanya melihat mereka dari kejauhan. Karena Lin Meya tidak memberitahu Paman Lin. Kita sudah putus. Itulah sebabnya Paman Lin meneleponku. Pokoknya aku sudah menjelaskan padanya. Aku bilang padanya untuk berhenti menghubungiku. Tidak lagi. Benar-benar. Maafkan aku. Salahku. Mood buruk. Akan hilang. Makin malam dengan Yudang Kerang. Bisa membuat segalanya kembali baik. Kakek Wang. Bukankah itu kata-kata yang selalu aku ucapkan? Betul. Kamu selalu mengatakannya. Kita harus putus. Lupakan aku. Aku tidak mau bersama dengan wanita tak berpikir seperti kamu. Bahkan jika kita putus sekarang. Selama bertahun-tahun terakhir, kita sangat baik-baik saja. Akulah dan aku tidak mencintaimu. Aku tidak mau jadi kerabatmu. Oke?
Foto-foto kita akan dipajang di sini. Tentu, kamu yang akan menentukan akhir dari hubungan kita. Chenja, kemarilah, kemarilah, kemarilah. Kemarilah. Ayo. Izinkan aku bertanya padamu. Apa yang terjadi dengan pacarmu dan Direktur OU? Apa yang sedang terjadi? Ini sudah tersebar di perusahaan. Aku dengar beberapa hari lalu. Direktur OU, pahlawan penyelamat cantik, dan menyelamatkan pacarmu. Sekarang rumor ini menyebar dengan cepat. Semua orang bilang ada hubungan tertentu antara Direktur OU dan pacarmu. Mengapa, Camel, tidak tahu apapun tentang itu? Direktur Yuan, jangan dengarkan mereka omong kosong tentang ini. Ini adalah direktur Anda yang menyimpan Lin Meya. Berkat dia, saya harus berterima kasih kepada dia. Anda begitu murah hati. Hati-hati. Ketua, Tidak ada, tidak ada. Bawa pulang, bawa pulang, bawa pulang. Apakah Anda Rui bekerja? belum. Ketika dia sampai, beritahu dia untuk datang ke kantor, saya perlu berbincang dengan dia. Oke, Ketua. Ayo. Halo, ada yang bisa saya bantu? Maaf untuk mengganggu Anda. Kantor Ouyang manakah? Mohon maaf tetapi Anda memang? Saya adalah Fian Jae Ouyang. Hanya beritahu saya, di mana kantornya? Maaf, Mbak. Jika Anda benar-benar Direktur OU, Fian Jae, mengapa tidak tahu Anda? Kantoran di manakah? Selain itu saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Jika Anda benar-benar Direktur Fian Jae OU, Anda dapat menelepon dia. Maaf. Maaf untuk mengganggu Anda. Saya mau menanyakan gimana caranya. Saya datang untuk wawancara. Tidak. Apa yang Anda bicarakan? Kembalilah ke kantor saya. Tidak ada temanku. Anda Direktur OU pacar? Tidak, tidak. Anda salah memahami. Saya salah paham? Anda mengambil bajunya. Tidak. Ya. Tidak, tidak. Emang Kak bajunya. Tapi aku bukan pacarnya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya mampir dan membawakannya. Pakaiannya.
Nona Lin, Departemen Personalia ada di lantai 15. Untuk kantor Direktur O. Kamu tahu di mana itu? Terima kasih. Maksud kamu apa? Seorang tukang cuci mengantarkan pakaian. Kamu bilang dia pacarnya Ouyang? Apa kamu sengaja? Tunggu aku, kamu akan dihukum. Dari tukang cuci mana kamu datang? Maaf. Kurasa kamu salah. Aku bukan dari tukang cuci manapun. Kenapa pakaian Ouyang ada di tanganmu? Dia meminjamkannya padaku. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar pacarnya Ouyang. Sepengetahuanku selera Ouyang tidak pernah semurah itu. Jika kamu benar-benar tunangan Ouyang, maka aku pikir selera Ouyang tidak terlalu canggih. Aku merasa sedih untuk keluarga O. Seorang wanita menentukan naik turunnya sebuah keluarga. Rumah yang makmur harus penuh dengan cinta, kedamaian, pengertian, dan toleransi. Menurut pengamatanku, kamu sepertinya tidak memiliki satupun dari 4 hal itu. Kamu tidak hanya otoriter, tapi juga manja dan tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak bisa melihat di mana kamu canggih. Apa yang memberimu rasa superioritas? Uang? Kemewahan? Sepengetahuanku, seseorang yang berpendidikan adalah seseorang yang benar-benar tahu bagaimana menghormati orang lain. Bahkan jika aku benar-benar orang yang mengantarkan pakaian di tukang cuci, aku tidak lebih murah dari kamu. Kamu mencari Ouyang? 2 cara. Belok kiri di sini. Putar kiri 3 kali ke depan. Selain itu, melihat bahwa Anda begitu peduli tentang Ouyang, baju saya akan berikan kepada Anda. Tolong berikan kembali kepada dia. Thanks. Siapa dia? Tunggu saya. Maaf kembali, jangan marah, dia adalah pendatang baru. Dia tidak tahu Anda. Saya akan membawanya ke kantor direktur Anda sekarang. Anda tahu saya? Saya bertemu Anda sekali pada pertemuan tahunan perusahaan. Bertahun-tahun yang lalu. Ini bagus. Saya tidak perlu Anda untuk memimpin, saya tahu caranya. Hembusan-hembusan. Jahat hilang, jahat hilang. Perasaan buruk pun pergi. Hembusan-hembusan. Jahat hilang. Nona Lin, apakah Anda mencari manajer Chen? Dia tidak ada di sini. Anda mencari Ouyang? 2 arah. Belok kiri di sini. Putar ke kiri 3 kali. Yang terdepan. Ouyang? Li Weiwei. Anda kembali dari Jepang? Ya, tunjukkan kemampuan Anda. Datang, datang, datang. Saya sangat lelah. Mengapa masih ada banyak barang? Berikan saya pelukan yang bersemangat. Lama tidak kelihatan. Kamu pikir saya fatter atau lebih tipis? Apakah saya suka? Mach Cuter. Anda lebih tampan. Tentu. Memiliki kursi, memiliki kursi, memiliki kursi. Oke. Aku lelah, aku sudah berkeliling. Kamu haus? Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Tidak haus. Kenapa kamu melakukan ini? Mana sekretarismu? Kenapa kamu tidak punya sekretaris? Apakah kamu tidak mengenalku? Aku sama sekali tidak ingin bekerja di perusahaan ini. Ayahku yang memaksaku. Aku langsung main game begitu sampai. Dia mengatur sekretaris untuk mengawasiku setiap hari. Aku kesal melihatnya. Aku menyuruhnya pergi dan biarkan dia berkeliaran. Ouyang, kamu masih lucu sekali. Kenapa bajuku ada padamu? Ini benar-benar milikmu? Kamu tidak tahu itu. Aku dalam suasana hati yang baik untuk bertemu denganmu. Ternyata resepsionis di perusahaanmu terasa seperti orang bodoh. Aku bilang aku adalah tunanganmu dan mereka tidak percaya. Malahan mereka bilang bahwa pelayan yang mengantarkan bajumu adalah pacarmu. Pelayan dari tempat laundry bilang, dia datang ke perusahaanmu untuk wawancara. Aku dibuli olehnya.
Apa yang tidak masuk akal? Maksudmu, kamu memperlakukan gadis yang mengantarkan bajuku sebagai pelayan? Bukan begitu? Apa maksudmu? Apa hubungan kalian berdua? Apakah dia pacarmu? Bagaimana dia membulimu? Dia bilang aku manja semaunya sendiri. Dan tidak masuk akal. Dan dia bilang aku tidak punya kualitas yang baik. Dan dia bilang aku tidak punya kelebihan apapun. Aku sangat marah, jangan biarkan aku melihatnya. Kalau aku bertemu dengannya aku ingin dia membalas. Oke, jangan marah. Aku tidak bisa melawannya apalagi kamu. Apakah dia benar-benar pacarmu? Bagaimana bisa? Lagi pula, kapan aku bilang bahwa kamu adalah tunanganku? Kamu, Kenapa aku bukan tunanganmu? Apa yang kamu bicarakan denganku ketika aku pergi ke Jepang 4 tahun lalu? apa yang aku katakan? Kamu bilang biarkan aku belajar dengan patuh di Jepang. Selesaikan studi selama 4 tahun, tanpa mengganggumu. Begitu aku kembali kamu akan menikahiku. Apakah aku mengatakan itu? Kalau kamu tidak mengatakannya, kenapa aku datang ke Jepang selama 4 tahun? Ini ijazahku. Aku sudah menyelesaikan studiku. Sekarang aku sudah kembali. Jangan coba-coba menyangkal. Apakah ini dibeli untukku? Semua ini adalah hadiah yang aku beli untukmu. Dari Jepang, ada kalung figur kit garasi, sarung tinju, sepatu sneakers edisi terbatas, dan jam tangan. Lihatlah, apakah kamu suka? Tidak, kakak. Bagaimana kamu membawanya pulang? Jangan panggil aku kakak. Kamu bisa memanggilku Wei Baoer. Kalau kamu merasa repot panggil saja aku Baoer. Dan ini, Bagaimana kamu mendapatkannya? Ini adalah jersey yang dipakai oleh master seni bela diri campuran Jepang yang terkenal, Uzushi Sakuraba. ada juga tanda tangannya di atasnya. Keren sekali. Ya Tuhan. Ayo. Biarkan aku memelukmu. Aku datang. Ayo. Baoerku. Biarkan aku memelukmu. Kamu sangat imut. Aku sangat mencintaimu. Siapa kamu? Kami sangat puas dengan prestasi akademik di Prancis. Kamu menjawab pertanyaan sebelumnya dengan baik. Kami juga akan serius mempertimbangkan rekomendasi dari Pak Petit. Selanjutnya saya akan melaporkan situasimu ke atasan saya. Jika tidak ada hal lain, kamu bisa resmi melapor ke grup besok. Baiklah, saya akan pulang dan menunggu pemberitahuan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Apa masalahnya? Saya ingin berbicara dengan Direktur OU sendirian. Tidak ada orang lain di sini, katakan saja. Saya ingin berterima kasih atas kejadian terakhir Xiaoya. Xiaoya. Maksudmu Lin Meiya. Jadi kamu datang untuk berterima kasih padaku hari ini. Ya. Ngomong-ngomong, mengapa kamu kebetulan ada di sana? Penyebab kejadian ini sudah diberitahukan ke polisi. Saya rasa, saya tidak perlu melaporkan lagi padamu. Direktur OU. Xiaoya besar di panti asuhan. Waktu kecil, banyak orang selalu mengganggunya, tapi dia tidak pernah menangis. Dia juga tidak memberitahu guru. Dia memilih untuk menahan semuanya sendirian. Ini karakternya. Kuat dan tidak suka merepotkan orang lain. Saya sudah bersamanya selama 20 tahun. Saya sangat mengenalnya. Saya tahu dia masih seorang gadis. Kamu memperlakukannya sedikit lebih baik. Dan dia akan membalasmu 100 kali lipat. Jadi saya tahu kepribadiannya. Sebenarnya mudah tertipu. Berhenti. Mengapa kata-kata Anda tampak begitu aneh? Anda. Bahwa patung Lin Meiya. Apa direncanakan oleh saya?
Maksudnya Gan? Direktur Anda sangat banyak gadis. Saya percaya, Anda tak pernah melihat seorang perempuan seperti Meiya yang sederhana seperti biasa, dan tidak diperkuat. Jadi Anda pikir ini istimewa, dan Anda ingin bermain. Sepertinya normal bisa dimengerti hal tersebut. Tapi Xiaoya tidak bisa melakukan ini. Dia tidak memiliki modal untuk memainkan permainan ini bersama Anda. Jadi saya sarankan Anda untuk biarkan dia pergi. Pada kapasitas apa? Apakah Anda datang ke saya hari ini? Ex-pacar Lin Meiya? Teman? Relatif? Atau karyawan dari OU Group? Semua. Maaf tidak ada, semua di sini. Saya akan memberitahu Anda. Saya tidak peduli apa yang Anda datang untuk hari ini. Pertama dari semua sebagai karyawan dari Anda Group. Standar bagi karyawan Slim untuk melaporkan ke supri mereka tanpa sebelumnya pemberitahuan. Selain itu, apa yang terjadi hari itu adalah murni tidak sengaja melihat saya. Saya baru saja melakukannya sebagai warga dengan hati seharusnya lakukan. Polisi telah berterima kasih saya untuk ini. By the way, Anda sebagai ex-boyfriend teman atau relatif tidak melindunginya ketika dia paling berbahaya dan Anda perlukan. Bukannya Anda membuat guas acak tentang seseorang yang tersimpan. Kualifikasi apa yang harus Anda duduk di sini dan beritahu saya hal-hal ini? Ketiga, Anda tidak lagi menjadi kekasih dengan Lin Meiya. Dia masih single dan aku juga. Aku punya hak untuk mengejar setiap gadis single yang aku suka. Ini bukan urusanmu. Tentang ini, kamu tidak punya hak untuk berdiri di depanku dan menunjuk-nunjuk. Kamu paham? Aku masih berharap Tuan Ou bisa mempertimbangkan saran saya dengan serius. Bagaimanapun sudah banyak gosip tidak benar di perusahaan yang mempengaruhi kamu dan aku. Jadi berhenti. Tersen Oyu. Kamu bisa keluar. Wei. Apa kamu bilang? Pelayan di tempat laundry datang ke perusahaan kita untuk interview? Ya kenapa? Tidak ada. Tunggu aku di sini, aku akan keluar sebentar. Kemana? Aku punya hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ayah kamu mencari aku? Aku sangat kecewa dengan performa kamu belakangan ini. Belum lagi kamu belum datang ke perusahaan atau pulang ke rumah beberapa hari ini. Malam itu, kamu memalukan ayahmu di depan keluarga Li. Takdir orang tua dan kata-kata mak comblang. Kamu tidak mendengarkan apa yang aku ajarkan selama bertahun-tahun. Aku memilih jalan untuk kebaikanmu. Tapi kamu memilih kebebasan. Apa yang kamu sebut kebebasan? Tidak realistis, nihilistik, dan naif. Kamu adalah putriku, Presiden Grup OU. Kamu sangat tahu apa arti Grup OU.
Setelah kamu dan Li Dong menikah, Xiaorui, aku sedang membangun jalan untukmu. Setelah aku meninggal, perusahaan ini akan menjadi milikmu dan Ouyang. Pada saat itu, ibumu dan aku bisa tenang. Keluarga Li akan mendampingimu. Aku tahu kebaikanmu. Sepertinya kamu adalah ayah yang baik. Aku adalah pengkhianat. Aku naif. Aku tidak bisa memahami niat baikmu. Aku bukan anak kandungmu. Tapi aku lebih baik dari anak kandungmu. Kamu memberiku yang terbaik. Untuk negaramu yang baik. Aku bisa menjadi pion. Aku bisa menikah dengan seseorang yang tidak aku cintai. Seperti yang kamu lakukan. Tapi ayah, orang hidup seumur hidup, mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan. Aku hanya berharap, ketika aku mencapai usiamu, aku tidak akan sepatet seperti kamu hari ini. Patet. Bagaimana performanya? Dia cukup baik. Dia lulus dengan pujian di Prancis. Mentornya Mr. Petit juga. Sangat terhormat di industri ini. Biasanya orang yang dia rekomendasikan tidak salah. Kita harus meminta Lin Meya secara resmi datang bekerja besok. Oke, aku mengerti. Ngomong-ngomong, pecat Chen Ze, manajer departemen penjualan itu. Apa? Kamu ingin memecat manajer Chen dari departemen penjualan? Apa? Apakah kamu punya keberatan terhadap ini? Jika tidak, buat saja pengaturan, dia bisa meninggalkan kantor besok. Direktur Oh, kopimu. Taruh di sini. Aku akan pergi keluar. Tunggu. Bantu aku menyewa apartemen. Akhir-akhir ini ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan di perusahaan. Jadi aku tidak akan pulang. Apakah kamu punya permintaan khusus untuk tipe kamar dan lokasi? Hanya apartemen internasional Fanghua. Dekat dengan perusahaan, lingkungan komunitas juga bagus. Aku tidak punya persyaratan untuk tipe kamar. Dan aku tidak perlu mempertimbangkan harga. Tapi kamu harus cepat. Sebaiknya daftar hari ini juga. Baik, aku akan melakukannya sekarang. Pergilah. Paman, apa Lin Meya tinggal di sini? Terima kasih. Lin Meya. Lin Meya. Lin Meya.
Mengapa kamu datang? Kamu tidak antusias melihat penyelamat pemberi manfaat. Bukankah seharusnya kamu keluar untuk menemuiku? Maaf. Duduklah. Aku akan mengambilkanmu air. Tidak perlu. Ini obat untukmu. Jika kamu terbentur oleskan obat ini. Obat oral juga tersedia. Obat-obatan ini sangat membantu untuk pemulihan dari memar. Dalam hal ini, Ouyang yang paling berhak bicara. Aku tahu soal itu. Ouyang, apa kamu baru saja meninggalkanku dan pergi begitu saja? Apakah ada orang yang memperlakukan tunangannya seperti ini? Apa yang baunya begitu harum? Kamu beruntung. Aku baru saja memegang croissant. Aku akan bawakan kamu beberapa. Croissant? Benar. Hati-hati. Itu panas. Bagus. Kamu pandai memanggang. Tentu. Bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Apa kamu pergi ke perusahaanku dan mengajukan aplikasi tanpa memberitahuku? Kenapa aku harus memberitahumu? Kalau aku memberitahumu, kamu mungkin akan menggangguku. Sekali kata, aku akan masuk ke grup kamu dengan kemampuanku sendiri. Apa? Kamu masih belum melupakan Chenze. Kamu masih belum menyerah. Kamu masih mengganggu orang setiap hari, seperti plester kulit anjing. Tolonglah. Kalau bukan karena aku salah mengambil kotak denganmu, aku sudah berencana pergi ke grup untuk wawancara keesokan harinya. Aku tidak tahu Chenze ada di grup kamu saat itu. Ngomong-ngomong, aku wawancara di Departemen RD Kecantikan. Apa hubungannya dengan Departemen Penjualan mereka? Santai saja, entah ada hubungannya atau tidak. Kamu mungkin tidak akan melihatnya lagi. Kenapa? Tidak ada. Apakah kamu sudah mendapatkan bajumu? Gadis maju, tunanganmu. Apakah dia memberimu bajumu? Gadis maju apa tunangan? Kenapa aku tidak tahu aku punya tunangan? Kamu tidak punya tunangan. Lin Mei, apa yang kamu pikirkan? Sial. Aku ditipu hari ini. Aku bertemu seorang wanita ketika aku pergi ke perusahaanmu untuk wawancara. Dia bilang dia tunanganmu. Jadi aku memberikannya baju dan menyuruhnya memberikannya padamu. Bagaimana mungkin ada orang yang melakukan hal seperti ini? Oh Ouyang, tidak apa-apa. Berapa harga bajumu? Aku akan menggantinya. Bajuku adalah edisi terbatas buatan tangan. Sepertinya lebih dari 80.000 saat dipesan. Berapa? Lebih dari 80.000. Lebih dari 80.000. Ouyang, kamu gila ya? Kamu pakai baju mahal begitu untuk berkelahi. Seharusnya kamu pasang dan gantung di dinding sebagai karya seni. Udah deh, kita nggak bahas itu lagi. Kamu bisa bayar bajunya nanti. Mari kita bicara tentang bagaimana aku menyelamatkanmu. Kalau aku ingat benar ayahmu bilang padaku untuk mengajakku makan malam waktu itu. Apa? Kapan dia akan mentraktirku? Aku sudah sakit di rumah. Hal ini belum pernah masuk agenda. Kamu ada makanan favorit nggak? Aku akan pesan beberapa hari lagi. Iya. Lobster kamu. Gimana kalau malam ini? Bagaimana kalau pesan di warung kamu? Nggak. Sepertinya aku nggak ada niat untuk makan di warung kita. Kamu nggak tanya aku mau makan apa? Aku mau makan lobster sekarang, dan itu harus lobster kamu. Kamu harus menghargai pendapatku. Malam ini jam 8, sampai ketemu di warung kamu. Aku pergi dulu. Ouyang keterlaluan banget ya.
Aku datang dengan niat baik dan membawakan dia banyak hadiah. Tapi dia meninggalkan aku di sana. Dia terlalu berlebihan. Aku sangat marah. Dia keterlaluan. Iya, Bagaimana dia bisa melakukan ini pada Wei Wei? Kalau aku ketemu dia nanti, aku akan menghukum dia bukan kamu. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Kamu nggak bisa ngomongin seseorang berkali-kali. Dia nelpon sekarang. Lihat deh gimana aku akan menghukum dia. Halo, Halo, kamu lagi ngapain? di hotel. Biar aku kasih tahu. Kamu sangat bermasalah. Wei Wei sedang sangat sedih sekarang. Dia punya pendapat yang bagus tentangmu. Dia pergi menemuimu dengan baik hati. Kamu meninggalkannya di kantor. Dan kabur. Kak, aku harus kabur. Biar aku jelaskan. Kamu harus merawatnya. Jangan biarkan dia selalu datang ke perusahaanku. Dia selalu bilang, dia adalah tunanganku. Apa dampak buruk yang akan terjadi? Aku tidak bisa mengendalikan hal ini. Ini terserah kalian berdua untuk menyelesaikannya. Oke, jangan bilang lagi. Malam ini aku akan makan di warung Limeya. Mau ikut? Apa kamu ketagihan? Udang karang mereka? Aku menyelamatkannya. Dia harus mengajakku makan. Dia bersikeras untuk membalas jasaku. Aku juga tidak bisa menolaknya. Aku berpikir lagi, keluarganya sedang kesulitan melakukannya. Aku juga tidak bisa tidak baik hati. Aku tidak bisa bersikeras makan di restoran bintang 3 Michelin. Datang ke sini jam 8 malam ini. Ngomong-ngomong, jangan pernah beritahu adikmu. Selamanya. Oke. Sampai jumpa jam 8 malam ini. Aku akan menutup telepon. kamu dan Ouyang mau kemana jam 8 malam ini? Kami berdua ada pekerjaan yang harus dibicarakan malam ini. Kamu bicara pekerjaan dengan Ouyang? Pekerjaan apa? Wei Wei. Aku tiba-tiba ingat ada rapat. Duduklah. Tunggu. Bukannya kalian semua rapat di sini? Kamu mau kemana? Rapat staf umum. Ayah, panci. Apa yang kamu pikirkan? Panci sudah direbus. Tidak ada. Aku cuma mikir aja. Ouyang itu penyelamat hidupmu. Kalau kita ajak dia makan di restoran Kessel ini. Aku merasa nggak enak. Ayah nggak masalah kok. Santai aja. Yang sendiri yang mau ke restoran kita. Dia juga suruh aku menghormati pilihannya, jadi jangan stres. Yang penting siapin masakannya dengan baik. Dia sendiri yang memutuskan datang ke sini? Iya, Zayawa. Jujur aja. Apa kamu putus sama Chen Zhe karena dia? ya ampun ayah, kamu mikir apa sih? Masa iya? Udah jangan dipikirin lagi. Cepetan, siapin masakannya dengan baik. Awas. Panas. Sini ambil alas Kane. Oke. Abang ini buat kamu atau buat aku? Ada macet. Terus gimana? Baru beli keren gak? Lumayan. Keren sih. Selalu kayak gini. Latihan yang baik. Hi Air Brothers. Belajar aja dari kamu. Paman Lin. Jakang, hello. Xiao ya. Tamunya udah datang sapa mereka dengan baik. Aku lihat mereka. Paman Xiaoli yang silakan duduk. Banyak banget masakannya. Semua masakan spesial kita. Mana lobster? Ayah lagi masak. Di jalan, dia terus-terusan ngomongin lobster. Selalu. Biar aku kasih tahu. Aku janji nggak akan mengecewakan kamu. Paman Lin duduklah di sini. Oke. Ayo. Lobster pedas. Terima kasih atas kerja kerasnya Paman Lin.
Terima kasih atas kerja kerasnya Paman Lin. Pertama-tama, saya tahu bahwa sutradara OU takut kami akan menghabiskan uang. Jadi kamu memilih restoran kecil kami untuk makan. Tapi sebagai ayah dari Lin Meya, saya sangat berterima kasih kepada sutradara OU dan sutradara Jiang. Sutradara Jiang? Panggil saja saya Xiao Jiang. Duduk. Ini, Sutradara Jiang silakan duduk. rasa terima kasih saya kepada sutradara OU dan Xiao Jiang. Benar-benar tak terucapkan. Benar-benar. Datang lagi kalau ingin makan apa saja. Saya tidak akan pernah meminta bayaran. Saya akan membuat apapun yang kamu inginkan. Tapi saya tidak bisa membuat hidangan tingkat tinggi ini. Saya masih terbiasa dengan makanan sehari-hari. Paman Lin, kamu sangat baik. Oke, ayah berhenti bicara. Kenapa saya tidak melihat kamu menjadi begitu fasih? Oke, bersulang. Terima kasih Paman Lin. Saya akan menghabiskannya. Selamat datang lagi. Paman, kenapa kamu menghabiskan semuanya? Kamu menghabiskannya. Ayah, kamu tidak boleh minum lagi hari ini. Hanya 1 gelas. Oke. Kalau budget saya tidak akan mengganggu kalian. Kalian anak muda makanlah. Saya akan membuat beberapa hidangan lagi. Saya jaga mereka dengan baik. Anggap saja rumah sendiri. Oke. Paman Lin, hidangannya sudah cukup. Oke Xiaoya, jaga dirimu baik-baik. Aku tahu. Biar aku bilang, makan cepat. Selain udang karang, ayahku menggoreng kerang dengan sangat enak. Ini Paman Xiaoli, makan udang karang. Terima kasih. Ini harus dimakan dengan tangan bukan sumpit. Tunggu. Bisakah kamu membiarkan aku berkata sebelum makan? Dia sedang membicarakanmu. Kamu yang paling ceroboh dan kamu punya sesuatu untuk dimakan sebentar lagi. Apa? Sebagai Paman Li dari Maya, Maya mengalami insiden besar kali ini. Dan diculik aku bahkan tidak tahu. Aku pikir aku bertanggung jawab. Aku merasa sangat buruk. Jadi aku harus berterima kasih kepada Ouyang. Karena menyelamatkannya di saat kritis seperti itu. Dan membantunya. Aku menghormatimu dengan segelas anggur ini. Tunggu. Apa maksudmu? Tidak ada. Terima kasih telah menyelamatkan sang gadis tanpa mempedulikan masa lalu. Paman Xiaoli sangat baik hari ini. Baiklah kalau begitu. Karena kamu mentraktirku. Aku akan minum lebih banyak hari ini. Terima kasih. Jiang Yilong ambil 1. Ouyang 1 untukmu. Baunya sangat enak. Oke, baiklah. Terima kasih. Bagaimanakah rasanya enak? Kakak, Aku tidak memberitahunya. rapat rutin hari Senin tidak cukup untuk bekerja di sini. Kamu datang ke sini untuk makan malam. Baunya sangat tidak enak. Ouyang, kenapa kamu jongkok di sana? Apakah kamu bersembunyi dariku? Berhenti bersembunyi. Tali sepatuku lepas, aku sedang mengikatnya. Kakak, kalian berdua berbohong padaku. Untungnya aku pintar, hingga bisa menemukan kalian di sini. Apakah kamu wanita yang memarahiku di lift? Ouyang, kalian berdua saling kenal. Maka dia harus mengembalikan bajumu. Kenapa kalian berbohong padaku hari ini? Salah. Semuanya salah. Ayo, makan udang. Kenapa kalian berdua makan dengannya? Apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Biar aku perkenalkan secara resmi. Meya, ini adikku Li Weiwei. Weiwei, Lin Meya. Kedai ini milik mereka. Tetangga baik keluarga kami selama bertahun-tahun. Lin Meya, kamu Lin Meya. Kamu pacarnya Direktur Rou. Kamu memegang bajunya. Kenapa bajunya ada padamu? Dia meminjamkannya padaku. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar pacarnya Ouyang. Sepengetahuanku selera Ouyang tidak pernah semurah itu. Jika kamu benar-benar tunangannya Ouyang, maka menurutku selera Ouyang tidak terlalu bagus. Kamu sudah bukan kekasih lagi dengan Lin Meya. Dia lajang dan aku juga lajang. Aku punya hak untuk mengejar gadis lajang manapun yang kusukai. Itu bukan urusanmu. Aku mengerti. Semuanya jelas sekarang. Ouyang, apakah wanita murahan ini menjegal pacarnya, lalu menggoda kamu tanpa malu? Weiwei, Selera kamu sudah berubah. Kamu tidak mau steak dan foie gras yang enak. Datang ke sini untuk makan di warung rendahan. Bagaimana bisa kau jatuh untuk bersama dengan barang bekas rendahan ini? Weiwei, apa yang kau bicarakan?
Li Weiwei. Aku benar-benar tidak percaya. Kau adalah adik dari Paman Xiao Li. Mengapa aku tidak melihat bayangan dari dirimu? Karakter baik kakakmu. Kau bilang kau adalah tunangan Ouyang benar. Jika itu benar, aku merasa kasihan pada Ouyang. Apa yang kau katakan beraninya kau? Aku akan mencabik mulutmu dan menghancurkan tokomu. Wei kakap. Ini keterlaluan. Kau pikir menjadi kaya membuatmu begitu berbeda? Kau bisa begitu sombong dan kurang ajar hanya karena kau punya uang. Kau dengarkan aku. Uang itu bukan kau yang dapatkan. Kakekmu, ayahmu. Dan kakakmu lah yang mendapatkannya. Kau bukan hanya tidak tahu berterima kasih, kau bahkan arogan. Kau seharusnya bersyukur dengan apa yang kau miliki sekarang. Semuanya sangat mengagumkan. Kakak, apa kau dengar si Jalang ini? Dia sedang mendidikku. Apa-apaan ini? Betapa bodohnya kau untuk menegur orang seperti ini. APA Barcelona. Dengan kalian berdua. Makan malam dengan si Jalang ini, yang telah menggoda pria kaya di mana-mana. Setelah meninggalkan pacarnya. Apa kalian ini orang bodoh? Jika tidak ada yang mau mendidik kalian, aku yang akan melakukannya. Aku akan mencabik mulutmu. Jiang Yilong, tolong. Ayo. Pegang kakinya. Si Jalang bodoh. Cepat-cepat. Angkat dia. Maaf Paman Lin. Kami menggelami sedikit. Tolong izinkan aku mengunjungimu nanti. Ayo. Biarkan aku pergi. Membuatmu pergi? Kau akan Lin membunuhnya. Meya, kau sudah mati. Apa katamu mau bekerja sebagai sekretarisku? Masuk. Nona Oh, kami sudah selesai mengurus rumah itu. Ini kontrak sewa dan kunci-kuncinya. Dan barang bawaanmu sudah ditempatkan di dalam kamar. Kalau tidak ada permintaan lain, aku permisi pamit. Halo, ini aku. Apa? Mengapa? Beritahu semua manajer departemen bahwa kita akan mengadakan rapat 15 menit lagi. Dan beritahu Ouyang bahwa kehadirannya wajib. Ini perintah dariku. Alasan kita mengadakan rapat ini adalah untuk membahas satu isu, bahwa Wakil Presiden Ouyang memutuskan untuk memecat manajer departemen penjualan Tuan Chen. Tuan Liu, sebagai Direktur Departemen Personalia, silakan bacakan ketentuan-ketentuan tentang situasi. Ketika seorang pemberi kerja berhak memutus hubungan kerja secara selama masa kontrak kerja, mari kita nilai bersama-sama. Apakah Tuan Chen layak dipecat? Baik. Seseorang yang telah melanggar aturan perusahaan dengan parah, melakukan tindak korupsi atau kelalaian tugas yang serius, menyebabkan kerugian signifikan pada keuntungan perusahaan, membentuk hubungan kerja dengan organisasi lain pada waktu yang sama, dan menimbulkan ancaman pada pekerjaan di perusahaan aslinya, serta menolak untuk memperbaiki kesalahannya saat diminta. Nona U, di atas adalah... Bagus. Silakan beritahu saya Departemen Personalia. Apakah Tuan Chen telah melanggar aturan perusahaan dengan parah dalam 1 tahun terakhir? Tidak. Tuan Chen selalu hadir penuh selama ini, dan tak pernah meminta izin, bolos kerja, atau pulang lebih awal tanpa alasan. Tuan Zhang, Anda adalah Direktur Departemen Penjualan. Tolong beritahu saya, apakah Tuan Chen pernah melakukan tindakan korupsi atau kelalaian serius saat bekerja di departemen Anda?
Dan apakah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian besar bagi laba perusahaan? Nyonya OU, tim yang dipimpin oleh Tuan Chen, selalu menjadi tim terbaik di departemen penjualan kita. Mereka mencatatkan peningkatan kinerja lebih dari 30% selama 2 tahun berturut-turut. Saya mengenalnya. Dia serius dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Dan dia sering lembur bersama para karyawan untuk mendiskusikan strategi penjualan. Saya telah melihat situasi ini berkali-kali dengan mata kepala saya sendiri. Lalu satu-satunya kemungkinan adalah Tuan Chen ingin jadi seorang pelengkap kerja dan berencana meninggalkan perusahaan kita belakangan ini. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Tuan Zhang dan Tuan Lu atas pengakuan atas kinerja saya. Saya akan jujur. Memang benar ada beberapa perusahaan headhunting yang baru-baru ini memberi saya undangan. Tapi saya sudah menolak mereka satu persatu. Saya ingin membuka email-email komputer saya dan catatan komunikasi di ponsel saya. Saya juga siap menerima setiap penyelidikan sah dari perusahaan kita. Tapi saya hanya ingin menegaskan satu hal. Menurut saya perusahaan kita adalah bisnis produk kecantikan terkemuka di dalam negeri. Dan kita juga memiliki reputasi tinggi di dunia. Jadi merupakan suatu kehormatan bagi saya bekerja di sini. Saya tidak pernah punya pikiran untuk meninggalkan perusahaan ini. Terima kasih. Lalu Tuan O, saya ingin bertanya, apa alasan Anda memecat karyawan yang rajin bekerja, disiplin, dan setia seperti ini? Apa ide itu yang mendukung kita untuk mencapai prestasi hari ini? Menuruti aturan. Siapapun yang menyalahgunakan wewenang kami, memasukkan perasaan pribadi dalam regulasi, dan mengutamakan keinginan egois dibandingkan keuntungan perusahaan, tidak pantas menjadi bagian dari kami. Tidak peduli siapa kamu, aku akan memintamu untuk pergi. Apakah kamu mengerti? Mengerti? Ya. Baik, rapat selesai. Mudah terluka. Jika kamu berlatih tinju dengan suasana hati seperti ini, apa? Apa yang ada di pikiranmu? Kemarilah main dengan aku.
Apakah kamu punya OCD? Kamu bisa lebih cepat. Aku memberimu 3 detik untuk membuka kunci ini. 1, 2, 3. Tidak percaya kamu akan menggunakan gerakan ini. Selesaikan ini dulu. Sakit-sakit. Baiklah. Bicaralah, ada apa? Bagaimana pendapatmu tentang saudara perempuanku? Aku sedang bicara denganmu. Apa yang salah dengannya? Hari ini dia membuatku sangat terhina di depan semua manajemen senior. Hanya untuk seseorang yang tidak penting. Chen Ze itu. Jujur saja, sangat tidak pantas. Mari kita kesampingkan masalah benar atau salah dulu. Tidakkah kamu merasa ini aneh? Ya, aku pikir saudara perempuanmu tidak normal belakangan ini. Dia sudah beberapa hari tidak ada di perusahaan. Dan juga tidak di rumah. Bagaimana kamu tahu dengan jelas? Jangan lupa, itu tugasku untuk menjaga keamanan anggota keluargamu.